Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Libra, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selama ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. So ya para Libra, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan depan atau bulan Mei. Hari Senin udah mulai Mei ya. Oke, sebelum lupa saya ucapkan dulu seminal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk kalian yang merayakannya. Eid Mubarak ya, dan semoga kita semua dilimpahi oleh berkah dari Sang Pencipta dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Gimana lebarannya para Libra? Menyenangkan ya ketemu dengan sanak saudara. Dan untuk kalian yang misalnya lebarannya sendiri juga sudah nggak usah sedih, masih banyak hal yang positif yang bisa kalian fokuskan di dalam kehidupan ya. Oke, sebelum mulai saya semprot-semprot dulu seperti biasa supaya energi-energi negatif itu pergi jauh-jauh. Dan ya kalian sudah bisa pesan, ini adalah air destilasi dengan 3 macam essence ya, dan juga ada bebatuan ametis di bawahnya. Bisa dipesan di WhatsApp, silakan dipesan di WhatsApp. Kalau di Tokopedia ada sih, cuma memang tokonya karena masih baru saya buka, jadi masih agak ya belum saya publish gitu. Dan ada diskon justru kalau kalian membeli lewat WhatsApp. Oke, so my dear Libra, bacaannya ini untuk bulan Mei dan saya pakai kartu very tarot deck dulu sebagai guidance-nya ya. Saya buka 3 aja deh kayaknya. This is for my dear friend Libra. Thank you. This is for, nah loh, loncatnya untung pas 3. Bener-bener deh direstui. Ada 1 major arcana dan 2 minor arcana. Ada energi udara dan energi tanah. Ada ini nih tentang keuangan juga berarti ya bulan Mei. Coba kita baca satu persatu. Oke. Awal bulan sampai pertengahan Mei. Oke. Four of Winter, dan ini adalah energi udara. Energi udara itu berarti sword ya, pedang. Four of Sword, kita lihat. Set aside your concern for now. You can make a decision later. Solution that come from meditation, the need more sleep or vacation. Loh, kok disuruh vacation lagi? Padahal kan libur panjangnya udah lewat kayaknya ya. Libur panjangnya udah lewat. Oke, so tapi untuk kalian para Libra, dari mulai awal bulan sampai pertengahan, diharapkan kalian bisa apa bilangnya ya? Menunda dulu untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diputuskan ya, harap kalian pikirkan matang-matang karena ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan besar di situ di mana kalian akan mendapatkan sedikit permasalahan gitu. Jadi bulan Mei awal sampai pertengahan, jika harus memikirkan atau memutuskan, bukan memikirkan, memutuskan sesuatu harus dipikirin dulu justru ya. Ada masa di mana kalian yang namanya Libra tuh selalu mempertimbangkan sesuatu ya. Tapi di masa tersebut, di masa awal sampai pertengahan Mei itu, hal-hal itu bisa saja salah prediksi, salah memutuskan, sehingga nanti akan membuat kehidupan kalian jadi nggak nyaman gara-gara kalian mutusinnya salah gitu. So kalau ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, perlu diputuskan, memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, monggo silakan kalian
pikirin dulu, pertimbangkan dulu sebelum memutuskan sesuatu. Bahkan saya sarankan awal bulan sampai pertengahan Mei tidak memutuskan apa-apa. Tunda dulu. Kalau bisa ditunda itu jauh lebih baik. So, tunda segala sesuatu yang ingin kalian putuskan pada saat awal Mei sampai pertengahan Mei. Ingat ya, cuma 2 minggu itu. Karena memang ya kalau secara semesta itu masih ada Merkuri retrograde ya, yang juga berimbas ke Libra, sehingga itu mungkin bisa membuat keputusan kalian jadi kayak emosi sesaat. Jadi kayak emosi jiwa gitu, sehingga kalau diputuskan buru-buru secara emosi jiwa nanti akan ujung-ujungnya nggak baik gitu. Jadi mohon diredam dulu emosinya, jangan buru-buru memutuskan sesuatu dalam segala hal. Mau karir, keuangan, dan bisnis, mau persoalan keluarga, mau persoalan pribadi, monggo silakan dipikirin dulu ya Libra. Oke, kemudian kartu di tengah. Kartu di tengah adalah The High Priestess, oke? Ini bicara biasanya tentang spiritualisme dan juga semesta, oke? Trusting your intuition, careful reflection before taking action. Insight that come through meditation. Dari tadi udah 2 kali disebut meditation. Dan ini kartu di tengah. Jadi gini, dari awal sampai pertengahan Mei, kalian mikirin dulu. Kalau perlu meditasi, kalau perlu ini pakai ini supaya kalian bisa lebih tenang. Pakai positive mood spray ya kalau perlu ya kan, kalau nggak perlu nggak usah. Oke, bisa kok kalian meditasi, oke? Tapi kalau perlu itu kalian bisa melakukan kayak berdiam diri dulu, meredam emosi dulu gitu. Karena di sini juga disebutkan ya, bahkan pertengahan Mei pun kalian masih harus siap-siap untuk ngadepin yang seterusnya. Jadi jangan sampai kalian, oh udah pertengahan Mei nih, saya bisa mutusin. Enggak. Tetap harus dipikirin dulu, pertimbangkan dulu. Karena memang kalau High Priestess itu seperti ada kewaspadaan, ada hitam dan putih yang harus kalian pikirkan dulu, karena kalau salah memutuskan sesuatu akhirnya jadi hitam gitu ya. High Priestess itu kayak kalian mempertimbangkan, balik lagi ke pemahaman yang dalam, analisa yang dalam sebelum memutuskan sesuatu. Oke? So, kartu yang terakhir di jajaran yang ini bicara tentang Princess of Summer atau Princess of Cups ya. Dan ini Page of Cups ya. So ini bicara tentang gentle, sensitive, kind, and inexperienced. Oh ya, tadi saya bilang energi tanah ya. Ternyata ini saya salah lihat, salah baca, dan ini adalah energi air. So it's like emotional, kemudian hubungan percintaan juga bisa, tapi ini secara personal ya. So di bacaan kali ini untuk para Libra lebih ke masalah hati sih sebenarnya. Tapi tentu saja secara emosional bisa juga berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Karena ada beberapa hal yang memang kalian hadapi dan harus kalian putuskan di bulan Mei. Coba kita baca. A new relationship or emotional experience into invitation to social event, a compassionate friend you can share your concern with. Oke. Pertengahan sampai akhir Mei ada orang yang datang kepada kalian in term of love, dalam hal cinta ya. Tapi saya merasanya ini secara general, jadi bukan cinta kayak cewek cowok gitu aja ya, tapi bisa juga cinta secara tersirat. Jadi kayak relationship atau hubungan dengan orang yang memang dekat dengan kalian dan orang itu datang di kehidupan kalian. Oke. So pertengahan sampai akhir Mei ada yang datang gitu. Saya rasa itu ada hubungannya, bukan saya rasa, memang itu ada hubungannya dengan yang tadi. Dengan kalian meredam emosi kalian, justru hal-hal baik ini akan datang ke kehidupan kalian.
kalau kalian bisa meredam emosi. Paling tidak sampai pertengahan atau tanggal 15 Mei, di mana Merkuri retrograde berakhir. Setelah itu hal baiknya datang. Tapi kalau selama Merkuri retrograde itu masih berlangsung 1 sampai 15 Mei, itu masih ada ya Merkuri retrograde-nya, dan kalian keburu-buru kayak apa sih, kok kemerungsung. Kemerungsung tuh bahasa Jawa ya, jadi kayak eh, terlalu emosional memutuskan sesuatu, nanti justru hal hal baiknya begitu datang kalian akan sesali. Kenapa? Karena kalian nggak siap dengan hal tersebut. Padahal the high priestess selalu bicara tentang siap-siap ya. Siap-siap tentang sesuatu hal yang jika kalian putuskan dengan baik akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi kalau kalian keburu nafsu atau keburu emosional, hasilnya tentu saja tidak baik gitu. Oke, so secara garis besar sih menurut saya yang diperlukan oleh seorang Libra saat ini memang keseimbangan. But then Libra kan the justice ya, timbangan, dan ya itu sebenarnya bukan hal susah untuk seorang Libra mengatasi hal tersebut menurut saya ya. Oke, so kita lihat. Oke, selanjutnya kartu Rider Waite Tarot akan saya buka, dan 7 kartu, 1, 2, 3, berapa ini yang keluar. Saya nggak mau dia lompat jauh-jauh, nanti susah ngambilnya. Pas 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, saya taruh aja sini. Benar. Oke. Good. Aduh, kartunya bagus-bagus Libra. Cuma ini aja sih, the Empress-nya yang terbalik di awal. So, permasalahan yang ada di kehidupannya Libra di bulan Mei itu lebih ke karir, keuangan, dan bisnis ya, yang terlihat di situ. Ada ketidakstabilan di karir, keuangan, dan bisnis di awal-awal bulan. Mungkin itu juga yang akan membuat kalian cranky, yang membuat kalian galau, yang membuat kalian resek sendiri gitu ya. Dan berpikir bahwa ini keadaannya kok begini banget, gimana cara ngatasinya dan lain sebagainya. Tapi pesannya udah ada di depan untuk tidak terlalu terburu-buru, terlalu emosional untuk memutuskan sesuatu. So, memang awal bulan sampai pertengahan hal-hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis itu agak memicu emosi kalian dan akan membuat sedikit permasalahan mungkin ya. Tapi kita katanya nggak boleh ngomong itu masalah, jadi kita bilang aja itu adalah tantangan. Oke. Yang selanjutnya terjadi juga di awal-awal bulan ya, itu adalah Ace of Cups. Sebenarnya kalau untuk urusan personal, kalau kalian bisa menenangkan diri, itu Ace of Cups. Banyak berkat. Walaupun ada permasalahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, berkat-berkat yang lain nggak bakalan surut datangnya. Jadi sebenarnya nggak usah dicemasin. Mungkin kecemasan kalian hanya karena Merkuri retrograde ya. Tapi secara semesta sih sebenarnya tetap menyediakan apa yang memang menjadi bagian kalian. So, di awal bulan sampai pertengahan itu nggak usah terlalu dikhawatirkan, permasalahan itu hanya bagian dari ya apa yang harus kalian hadapi di dunia ini aja. Karena kan yang namanya, ya nggak mungkin lah ya, tidak ada masalah di kehidupan, pasti akan ada permasalahan, oke? Dan iya, ada Ten of Cups juga, ada janji yang bagus, ada janji yang manis dari semesta untuk bisa kalian hadapi dan ikuti. Selama itu kalian bisa tenang dan meredam emosi. Kemudian di permasalahan keluarga juga bisa diatasi. Jadi itu hanya kayak kekhawatiran aja, kekhawatiran sesaat dari kalian secara emosional, tapi tidak secara secara semesta. Tetap aja secara semesta masih ada hal-hal baik yang akan datang di kehidupan kalian. Di kehidupan keluarga juga baik-baik saja. Kalian punya orang-orang yang support kalian, yang memberikan dukungannya dengan apapun yang sedang kalian hadapi di permasalahan kehidupan personal kalian, oke?
Kalau dibilang apakah untuk yang menunggu seseorang yang datang di bulan Mei ya, apakah itu akan datang? Iya, bisa saja orang tersebut datang. Datang tapi bukan kayak tiba-tiba gitu. Jadi kalian sudah tahulah orangnya siapa dan bisa saja dia approach kalian di bulan Mei, di awal-awal bulan, dan itu sedikit banyak mungkin memberi ketenangan kepada kalian. Dan ia segala sesuatunya di keluarga baik-baik saja. Ada King of Sword ya di yang tengah ya. Ada orang yang menurut kalian itu baik, selama ini baik di kehidupan kalian. Tapi mungkin dia menurut kalian baik, tapi kok bikin kesel juga gitu ya. Ada yang seperti itu di kehidupan kalian. Kalian harus tahu kemungkinan orang tersebut juga punya permasalahan masing-masing, permasalahannya dia gitu. Bukan berarti bukan berarti kayak dia baik, dia harusnya baik seterusnya. Enggak. Ada orang yang memang ada di kehidupan kalian yang menurut kalian tadinya dia baik, suka membantu, bla bla bla, tapi ternyata terus kayak berubah gitu kan, sedikit berubah. Kalian harus tahu bahwa orang tersebut memang mempunyai permasalahannya sendiri di hidupnya. Jadi perlu pemakluman gitu ya. Itu sebabnya tadi disebutkan kalau ingin memutuskan sesuatu dipikirin dulu. Jadi kalau misalnya kalian ingin memutuskan atau berpikir sesuatu tentang orang lain, pikirin juga kemungkinan orang tersebut pun berada di permasalahannya sendiri. Jadi jangan sampai hubungan kalian itu jadi nggak enak atau renggang hanya gara-gara orang ini menurut kalian berubah gitu. Dan orang itu tetap ada, tetap baik, cuma dia juga lagi punya masalah gitu. Oke, so Ten of Pentacles-nya terbalik. Beberapa hal yang terjadi di kehidupannya Libra di pertengahan sampai akhir bulan itu memang sedikit banyak tidak terpengaruh di lingkungan gitu, kayak di keluarga, di kumpulan kalian, di pertemanan kalian, mungkin juga pertemanan di lingkupan pekerjaan begitu. Itu nggak ngaruh, yang ngaruh di pendapatan, di keuangannya ya. Kalau orang-orangnya itu nggak ngaruh, tapi mungkin memang di pendapatannya agak ngaruh. Ini lucu karena kan sebagian besar dari kalian nih yang merayakan Idul Fitri dapat THR dong. Ada yang nggak dapat juga ya? Oke, untuk kalian yang dapat THR kan sebenarnya adalah rezeki ya nggak sih? Tapi mungkin itu habis begitu saja pada saat kalian spending itu di momen perayaan tersebut gitu kan. So jadi kelihatan kayak di keuangannya agak susah gitu kan. Oke. Tapi kalian tetap harus berpikir gini, kalau kalian spend itu atau memberikan itu untuk hal-hal baik, walaupun itu akhirnya membuat THR kalian habis, tapi kalau kalian memberikannya kepada orang yang membutuhkan atau untuk menyenangkan orang banyak, karena yang saya lihat di sini adalah kalian berusaha menyenangkan orang lain dengan hasil yang kalian dapat gitu. Tapi begitu habis kalian bingung, ya habis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu hal baik karena kartu yang selanjutnya adalah The Judgment. Pada saat kalian memberi yang terbaik untuk orang lain, menyenangkan orang lain, jangan khawatir. The Judgment-nya datang kok. Nanti akan ada karma baik untuk kalian. Jadi jangan terlalu cepat berpikir bahwa kalian nggak usah memberi lagi gara-gara udah kebanyakan memberi gitu. Nggak ada kata-kata tuh memberi terlalu banyak tuh nggak ada. Memberi aja. Kalau kalian mau memberi seterusnya ya boleh berhenti atau sesekali aja pada saat emang kalian punya rezeki ya nggak apa-apa juga. Yang penting ngasihnya tuh dengan ikhlas, jangan sampai kalian terbebani oleh permasalahan itu. Oke. So di akhir-akhir Mei ada Three of Wands, akan ada reunion. Tadi
di kartu yang sebelumnya kayaknya juga udah disebutkan akan ada social event juga, kayak mungkin halal bihalal atau bersama-sama dengan kumpulan kalian, teman-teman kalian mengadakan sebuah acara begitu ya di pertengahan sampai akhir Mei lah ya, dan itu hal yang menyenangkan karena kalian berada di sekeliling orang-orang yang memang support kalian. Kalau memang ada satu orang yang tadi saya sebutkan dia agak sedikit berubah, itu bukan berarti dia berubah 100%, tapi karena memang dia punya permasalahannya sendiri. Jadi harus dimaklumi ya, my dear Libra. Oke, kartu selanjutnya saya buka 5. Ya udahlah ya, 5 dari Oceanic Tarot. Oke, Oceanic Tarot 6. 6 bukan 5. Biasanya saya nggak pernah di di angka genap, so it should be angka ganjil. So saya harus ambil di bawah atau di atas. Sebentar. Oh, yang ini. Oke, so yang ini. Tetap saya bikin 7 ya. Apalagi yang akan terjadi di bulan Mei untuk kalian para Libra, dan itu ternyata ada the strength, kestabilan. Oke, kestabilan pada saat kalian sudah memutuskan hal itu perlu ditunda dulu tadi ya, jangan keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu. Kemudian ada the High Priestess lagi tadi kan, nah High Priestess juga ya, High Priestess 2 kali, so confirm ya bahwa ini ada apa? Kalau kalian mengikuti intuisi kalian itu akan menjadi baik, tapi tentu saja jangan ikuti emosi ya. Oke, ada hal-hal baik sesuai dengan intuisi kalian, makanya saya bilang redam emosinya supaya intuisinya kuat gitu. Kalau emosi itu kan negatif, kalau intuisi menurut saya itu positif gitu. Intuisi orang-orang yang memang kuat terutama, dan kalian untuk para Libra cukup kuat karena secara emosional kalian memang kuat, jangan khawatir. So ada King of Cups di tengah ya. No, bukan. King of Cups di kartu ketiga, understanding, oke. Bahwa ya ada orang yang datang, saya bilang tadi kan ada kemungkinan orang itu datang ke kehidupan kalian. Tapi kok bikin emosi ya? Menurut saya sih emosinya tuh bukan emosi marah ya, tapi emosi jiwa, kayak kok baru datang sekarang sih. Kayak gitu ya. Jadi emosi jiwa yang perlu diredam tuh di situ justru. Tapi orang itu datang kok, datang, oke. Kalau kalian mengharapkan, untuk Libra-Libra yang mengharapkan seseorang datang di bulan Mei, datang. Kemudian ada Four of Wands, reward. Reward dari kesabaran kalian. Kalau kalian sabar mau menjalaninya dengan lebih legowo gitu, hati yang terbuka, kepala yang terbuka, rewardnya bakalan datang. Bah, nih kartu kalian tuh kan, emang ini memang kartunya si Libra nih semua nih. Ada justice, oke, akan ada keseimbangan di dalam kehidupan kalian seperti selayaknya seorang Libra yang selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan ya, the justice-nya ada. Dan ya, bulan Mei adalah in a way bulannya kalian, cuma memang tadi saya bilang dari awal sampai pertengahan aja emosinya masih teraduk-aduk, tapi kesananya tuh oke. Bahkan ada yang datang juga kan tadi in term of love ya, percintaan sih. Baru ngomong love, datang nih love-nya. Ya, Ace of Cups-nya kan datang lagi kan, tadi ada satu Ace of Cups. Ace of Cups-nya 2, jadi confirm ya. Akan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan cinta yang datang kepada kalian para Libra di bulan Mei. Oke, so kalau menunggu seseorang yang tercinta, oke. Atau hal lain lah ya, kalau yang nggak menunggu gimana? Masa datang juga? Ya datang, tapi sesuatu hal yang lain, yang penting penuh cinta gitu ya. Anxiety, Nine of Swords. Anxiety ini sebenarnya nggak perlu sih ya. Tapi akan datang juga di kehidupannya Libra di bulan Mei. Mungkin karena awal bulan sampai pertengahan tuh udah emosi jiwa atau goncang atau galau atau ya kayak gitulah ya. Akhirnya menciptakan anxiety. Tapi nggak perlulah terlalu panik kayak gini, terlalu kepengen
segalanya berjalan sempurna, seimbang kok sebenarnya. Jadi kayak itu cuma ada di pikiran kalian doang sih. Kenyataannya kalian punya orang-orang yang baik yang support kalian. Oh, mungkin beberapa dari kalian ngerasa gara-gara satu orang itu yang kalian anggap tadinya, oh dia baik, tapi kok sekarang berubah. Terus kalian mulai panik dan ngerasa, ini gimana nih nanti, ini gimana nanti. Udah, nggak usah dipikirin segitunya ya, my dear. Apa namanya? Libra. Oke, pertanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. Ih, panjang loh ternyata kalian. Kartunya banyak. Oke, jawabannya adalah yes. Wheel of Fortune tuh kan. Ada keberuntungan untuk kalian di bulan Mei, so jangan khawatir. Apa yang perlu kalian healing di bulan Mei, kita lihat. Say what you mean, jangan dipendem-pendem ya. Kalau kalian punya sesuatu hal kepada seseorang gitu, yang tadi orang yang nggak tahu, saya melihat orang itu tuh memang ada dan berarti banget buat Libra. Jadi itu yang bikin Libra mikir panjang nih orang kenapa gitu. Padahal bukan kenapa-napa, dia punya persoalannya sendiri. Tapi kalian bisa kok ngomong langsung ke orang tersebut dan bilang, jangan bilang apa yang kalian rasakan gitu. Jangan dipendem ya Libra. Say what you mean, itu yang perlu di healing di bulan Mei untuk kalian para Libra. Ya udah, bilang aja apa yang mau kalian bilang. Terutama ke orang tadi yang saya bilang tadi ya. Ini ada orang yang menurut Libra, kok dia berubah sih gitu ya. Sebenarnya bukan berubah karena Libra, tapi karena dia punya persoalannya sendiri gitu ya. Oke, so yang selanjutnya dari Angel Guide, pesannya adalah surrender. Menyerah sama apa? Menyerah sama nasib. Bukan sih, menyerah pada takdir ya. Gitu. Sebenarnya nggak perlu terlalu dicemaskan. Bulan Mei adalah bulan yang baik banget untuk kalian. Ada the Wheel of Fortune tadi ya, roda keberuntungan, kemudian ada love, ada Ace of Cups-nya bahkan 2 kali datang. So warningnya cuma mengatasi emosi aja sih sebenarnya ya. Dan gak usah seuzon lah orang itu kenapa-kenapa, orang dianya punya persoalan sendiri, susah lah kita kita nggak bisa tahu kehidupan seseorang secara 100%. Yang tahu ya cuma orang itu doang gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut Libra nggak enak, ya itu hanya perasaannya Libra aja. Oke, so yang terakhir dari Monology Oracle Card, win-win outcome is a forecast. Oke, win-win outcome. Jadi akan ada situasi di mana ya bagus untuk kalian, bagus juga untuk orang lain tentu saja. So Mei bukan bulan yang jelek untuk Libra. Silahkan dilalui dengan hati gembira, happy aja ya apapun yang terjadi, my dear Libra. Oke, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil di situ, dan saya berdoa yang terbaik saja untuk kalian semua para Libra. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.